Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Bagaimana dengan kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Ibu ingatkan kembali kepada kalian untuk tetap menjaga kebersihan, tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker ketika keluar dari rumah, menggunakan hand sanitizer dan sering mencuci tangan. Dan jangan lupa untuk terus berdoa semoga pandemi ini bisa segera berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti semula. Kalian juga bisa belajar secara offline atau secara tatap muka. Jangan lupa untuk mengisi absensi yang linknya sudah ibu kirim ya di Google Classroom. Kalian bisa absensi sesuai jam pembelajaran, yaitu mulai dari jam 11 sampai jam setengah 1 atau jam 12.30. Oke, Ibu review kembali materi kita kemarin tentang apa? Tentang zat makanan. Hari ini kita akan mempelajari tentang organ-organ sistem pencernaan dan mekanismenya. Pernahkah ada di pikiran kalian kira-kira bagaimana sih perjalanan makanan dalam tubuh kita? Apa kita hanya langsung makan gitu, tidak pernah memikirkan kira-kira makanan ini di dalam tubuh kita prosesnya kayak apa ya? Oke, kita akan kupas materi itu hari ini. Oke, bagaimanakah perjalanan makanan dalam tubuh kita? Sistem pencernaan makanan pada manusia. Kalian bisa lihat dari gambar tersebut, ada mulut, ada lidah, ada rongga mulut, ada usus besar, usus halus, empedu, rektum, anus. Itu secara singkat ya, kita akan lanjutkan, kita kupas satu persatu. Oke, proses pencernaan dimulai dari mulut, proses ingesti dan mastikasi. Makanan yang kita makan itu perlu diubah terlebih dahulu menjadi bentuk yang lebih sederhana melalui proses pencernaan agar mudah diserap oleh usus. Jadi tidak semerta-merta makanan itu langsung masuk ke dalam tubuh kita. Tentunya ada beberapa proses pencernaan makanan itu terbagi menjadi dua, ada yang mekanik serta kimiawi. Proses pencernaan makanan secara mekanik itu seperti mengunyah yang dilakukan oleh gigi, dan proses pencernaan makanan secara kimiawi itu dengan bantuan enzim. Oke, next. Baiklah, kita akan bahas organ-organ sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama adalah mulut. Mulut merupakan tempat awal terjadinya pencernaan baik secara mekanik oleh gigi maupun secara kimiawi oleh enzim. Sudah dijelaskan di tadi perbedaan antara pencernaan secara mekanik maupun secara kimiawi. Jadi di dalam mulut ini terdapat proses pencernaan secara mekanik serta secara kimiawi. Mulut juga disebut sebagai pintu gerbang untuk sistem pencernaan tubuh. Jadi selain untuk berbicara, mulut juga memiliki fungsi peranan yang sangat penting untuk sistem pencernaan kita. Oke, di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Yang pertama kita akan bahas gigi. Gigi berfungsi untuk memotong, mengunyah, dan mengoyak makanan. Gigi dibedakan menjadi dua, yaitu gigi susu dan gigi tetap. Gigi susu ini merupakan gigi yang terdapat pada bayi. Jadi giginya itu masih belum permanen dan giginya akan tanggal. Ketika tanggal nanti akan menjadi gigi tetap. Gigi permanen jumlahnya 32 buah. Jadi gigi kita itu terdiri dari 32 buah. 8 buah gigi seri yang berfungsi memotong makanan, 4 buah gigi taring yang berfungsi untuk mencabik-cabik makanan, 8 buah geraham belakang ditambah 12 gigi geraham depan yang berfungsi untuk mengunyah makanan. Jadi total ada 32 buah gigi ya. Oke, selanjutnya adalah lidah. Lidah berfungsi untuk memindahkan kedudukan makanan sehingga makanan dapat dihancurkan secara merata.
mencampur makanan dengan ludah dan mendorong makanan masuk ke dalam esofagus. Permukaan lidah dilapisi oleh lapisan mukosa yang penuh dengan papila yang banyak mengandung saraf sensitif terhadap rasa asin, manis, asam, dan pahit. Letak-letaknya bisa kalian analisis pada gambar tersebut ya. Oh ya, di sini hanya ada rasa asin, manis, asam, dan pahit. Mengapa rasa pedas tidak ada? Silahkan kalian cari jawabannya dan komen di kolom komentar. Oke, kelenjar ludah. Kelenjar ludah menghasilkan ludah yang mengandung enzim tialin, amilase yang berfungsi mengubah amilum polisakarida menjadi maltosa. Itu ada glandula parotis, submandibularis, dan sublingualis. Kalian bisa baca sendiri di PPT yang sudah Ibu share. Oke, organ selanjutnya adalah kerongkongan atau esofagus. Seringkali kita terkecoh antara kerongkongan dan tenggorokan. Karena kalian sudah mempelajari materi ini, harusnya kalian bisa membedakan antara kerongkongan dan tenggorokan. Kerongkongan sendiri merupakan saluran panjang dan tipis sebagai jalan makanan yang telah dikunyah dari mulut ke lambung. Otot kerongkongan dapat berkontraksi secara bergelombang sehingga mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Gerakan ini yang disebut gerakan peristaltik. Jadi di kerongkongan ini hanya ada proses pencernaan secara mekanis, yaitu terdapat gerakan peristaltik. Tidak ada proses pencernaan secara kimiawi atau dengan bantuan enzim. Oke, next adalah lambung. Lambung atau gaster ventriculus sering disebut dengan perut besar yang terdiri dari 4 bagian, yaitu kardiak, dekat hati, fundus, badan lambung, dan pilorus. Makanan yang masuk ke dalam lambung akan menyentuh dinding lambung dan dinding lambung akan mengeluarkan hormon gastrin. Hormon gastrin merangsang dinding lambung untuk menghasilkan asam lambung atau HCl. Jadi asam lambung itu memiliki fungsinya yaitu mematikan bakteri yang terdapat dalam makanan, mengubah sifat protein dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin dan prorenin menjadi renin. Jadi di dalam lambung ini terjadi proses pencernaan secara mekanik dengan bantuan otot-otot yang ada di dinding lambung, dan ada proses pencernaan secara kimiawi dengan bantuan enzim-enzim yang sudah disebutkan tadi. Oke, next. Usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian, ada duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum dinding ususnya bermuara 2 saluran dari kantong empedu dan pankreas. Jejunum, di dalam jejunum makanan proses pencernaan secara kimiawi oleh enzim yang dihasilkan dinding halus sehingga makanan halus dan cenderung encer. Ileum terjadi penyerapan sari-sari makanan oleh jonjot-jonjot usus. Jadi di dalam usus halus ini juga terdapat banyak enzim. Jadi secara mekanik dan kimiawi proses pencernaannya. Untuk gambarnya, kalian harus bisa membedakan antara duodenum, jejunum, dan ileum. Terdapat pada gambar yang sudah disediakan di PPT. Oke, next adalah usus besar atau kolon. Merupakan kelanjutan dari usus halus. Kolon terdiri dari 3 bagian, ada kolon naik, kolon datar, dan kolon turun. Permisi. Ini ya. Maaf. Ini bisa kalian lihat. Ada kolon naik. Ini yang naik, kolon datar, serta kolon turun. Oke, next. Bahan makanan yang tidak dapat dicerna masuk ke dalam kolon. Jadi yang bisa dicerna oleh tubuh itu sampai di usus halus, dan yang tidak bisa dicerna itu akan masuk pada usus besar. Sisa makanan akan dibusukkan oleh bakteri Escherichia coli menjadi feses. Di antara usus halus dan usus besar terdapat saluran usus buntu. Jadi itu.
Kalian bisa cerna ya dari gambar-gambarnya. Oke, next adalah anus. Bagian akhir dari saluran pencernaan merupakan bagian menggelembung yang disebut rektum. Jadi sebelum anus itu ada rektum, kalian bisa lihat. Baru ketika akan dikeluarkan nanti itu sampai pada anus, dikeluarkan melalui anus. Rektum juga dapat berkontraksi yang kontraksinya dapat menimbulkan defekasi atau pengeluaran zat sisa melalui anus. Anus terdiri dari 2 lapisan otot, yaitu otot polos dan otot lurik. Next. Jadi selain organ-organ pencernaan yang telah disebutkan tadi, juga terdapat kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan itu berperan untuk menghasilkan berbagai enzim pencernaan. Enzim-enzim yang dihasilkan dibutuhkan untuk membantu proses pencernaan makanan sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh. Jadi kelenjar pencernaan ini juga memiliki fungsi yang sangat penting peranannya terhadap proses pencernaan makanan. Jadi walaupun kelenjar pencernaan ini tidak dilalui oleh makanan, namun keberadaannya juga sangat penting untuk proses pencernaan makanan. Kira-kira apa saja sih? Kita lihat ya. Pertama ada pankreas. Pankreas adalah kelenjar berwarna keputihan, terbentuk dari usus 12 jari dan terletak di permukaan bawah lambung. Pankreas memiliki 2 fungsi, yaitu fungsi endokrin untuk sistem hormon dengan menghasilkan beberapa hormon, dan fungsi eksokrin untuk sistem pencernaan dengan menghasilkan enzim pencernaan. Enzim yang dihasilkan pankreas untuk sistem pencernaan yaitu lipase, amilase, kimotripsin, dan tripsin. Selanjutnya adalah hati. Hati juga memiliki peranan yang sangat penting walaupun tidak dilalui oleh makanan. Hati berada dalam rongga perut manusia di sebelah kanan di bawah diafragma. Selain membuang racun dan membantu peran ginjal, hati memiliki peranan penting dalam membantu sistem pencernaan, yaitu penyerapan zat gizi dalam tubuh. Salah satunya adalah menghasilkan energi dengan memecah lemak. Jadi jika tubuh kekurangan kadar gula, maka lemak akan diambil untuk dijadikan energi. Okay, next. Oke, dan terakhir kita akan bahas sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Tadi kita sudah mengetahui sistem pencernaan pada manusia. Selanjutnya kita akan mengetahui sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Kira-kira apa sih bedanya? Pada umumnya sama dengan manusia, yaitu terdiri dari mulut, esofagus, lambung, dan usus. Yang membedakan adalah dari lambung. Ruminansia mempunyai bagian-bagian yang berasal dari modifikasi esofagus. Bagian-bagian tersebut adalah rumen, perut besar, retikulum, perut jala, omasum, dan apomasum. Apomasum adalah lambung yang sesungguhnya. Kalian bisa lihat pada gambar yang tersedia di situ. Salah satu dari hewan ruminansia adalah sapi atau hewan memamah biak. Silakan kalian analisis kira-kira bagaimana mekanisme pencernaan makanan hewan ruminansia, dan cari perbedaan antara pencernaan hewan ruminansia dengan pencernaan manusia. Oke, jadi thank you, selamat belajar ya, semangat belajarnya. Oke, ternyata sudah selesai materi kita pada hari ini. Silahkan setelah ini kalian memasuki Google Classroom. Silahkan di-download LKPD-nya untuk materi hari ini, materi tentang organ serta mekanisme pencernaan manusia dan hewan ruminansia. Jadi di LKPD silahkan bekerja kelompok dengan temannya. Nanti ibu juga akan mengikuti mengikuti diskusi kalian di grup WA masing-masing. Bagi yang masih belum memasukkan ibu ke dalam grupnya, silahkan masukkan ya. Baiklah, tidak terasa 5 minggu setelah berlalu, sudah waktunya ibu undur diri. Semoga pembelajaran kita selama 5 minggu ini bisa bermanfaat.
Dan saya ucapkan terima kasih kepada kelas MIPA 5 yang telah mau bekerja sama, mau belajar, anaknya juga sopan-sopan. Ibu ucapkan terima kasih banyak, kalian telah mengikuti pembelajaran dengan baik. Tak lupa juga Ibu bilang terima kasih kepada guru pamong, yaitu Bu Yuswita Sari, yang telah membimbing secara maksimal. Jadi kalian minggu depan sudah bisa belajar kembali dengan Bu Yuswita Sari selaku guru biologi kelas 11. Ibu ucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Apabila pastinya ada kesalahan, baik sengaja atau tidak, tapi insya Allah tidak ada yang tidak ada yang sengaja. Insya Allah mungkin ada kesalahan yang tidak disengaja. Ibu mohon maaf. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Jadi minggu depan merupakan materi ketiga sistem pencernaan, yaitu tentang kelainan sistem pencernaan. Semangat belajarnya ya dengan Bu Yuswita, mungkin kalian sudah pada rindu. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.